Halo, saya adalah Safitri Irawan. Di sini saya mau menjelaskan proyek yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek informatika. Di sini juga untuk filenya sudah saya save, namanya Project Sistem Penjualan. Selanjutnya di sini kita masukin aja ya untuk kegiatan-kegiatannya yang akan kita lakukan nih untuk menyelesaikan proyek kita. Tapi di sini saya mau copy aja ya, biar saya nggak ngetik ulang. Sini saya paste. Baik, setelah itu kita tentukan ya untuk waktu mulai projectnya. Dengan cara kita klik project information, pilih start date. Dan di sini saya ingin menentukan waktunya di hari Senin ya, tanggal 24 Januari. Klik OK. Baik, kemudian ini kita bedakan ya antara summary text. Summary text itu pekerjaan utamanya ya yang kita lakukan dengan summary text. Itu summary text itu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam summary text-nya. Caranya kita blok aja nih yang summary-nya. Kita blok, lalu kita klik indent text. Nah, di sini kan udah kelihatan tuh ya bedanya. Di sini yang summary text lebih bold ya, tulisannya bold. Terus sedangkan yang summary-nya ini ya tulisannya seperti biasa. Ini kita lanjutkan aja sampai bawah, sampai finishing. Setelah semuanya selesai, kita lakukan seperti ini, kita beda-bedakan seperti ini. Kemudian ini kita isi start date-nya ya. Maaf, ini kita isi durasinya dulu ya, untuk durasi hari yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan proyeknya. Seperti yang ini untuk pembentukan tim proyek, kita butuh waktu 2 hari. Mengalokasikan sumber daya, kita butuh 2 hari. Interview dengan klien, butuh 2 hari. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, kita taruh aja lah 3 hari. Analisa sistem 2 hari. Pemodelan proses bisnis ini sehari aja kali ya. Dan review hasil analisa 1 hari. Ini untuk perancangan database taruhlah ini 5 hari aja ya. Ini untuk pengujian struktur database taruhlah 3 hari. Desain interface-nya taruhlah 3 hari. Di sini untuk melakukan pemrograman sekitar taruhlah 15 hari. Setelah itu review dan testing hasil pemrograman 3 hari aja ya. Untuk dokumentasi programnya juga 1 hari aja. Implementasi 1 hari dan maintenance ini 1 hari. Oke. Baik, setelah itu kita isi start date-nya ya di kegiatan perencanaannya. Ini kan udah ada nih tanggal 24 Januari. Setelah itu kita lanjutin aja yang di bawahnya nih.
untuk pembentukan tim proyek tanggal 24 juga, terus alokasi sumber daya juga tanggal 24. Untuk interview dengan klien ini tanggal 25. Baik, setelah itu kita untuk pengisi dari analisa sistem, pengumpulan data sampai bawah, kita akan isi predecesornya. Predecesor itu hubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya ya. Jadi di sini untuk kegiatan pengumpulan data baru dapat terlaksana apabila kita sudah interview dengan klien gitu. Jadi kita di sini isikan saja untuk pengumpulan data baru sudah terlaksana apabila kita sudah interview dengan klien. Untuk kegiatan analisa sistem baru kita bisa lakukan apabila datanya sudah terkumpul. Untuk pemodelan proses bisnisnya baru bisa terlaksana apabila kita sudah menganalisa sistem. Dan ini untuk review hasil analisa baru kita lakukan apabila sudah melakukan analisa sistem. Selanjutnya untuk perancangan database ya. Untuk perancangan database ini apabila kita sudah pengumpulan data ya. Untuk pengujian struktur database, apabila kita sudah melakukan rancangan database. Dan desain interface-nya ini apabila kita sudah pengujian strukturnya ya. Baik, selanjutnya kita ke tahap programming. Sebelum kita lakukan pemrograman ini, kita sudah pengujian struktur database ya. Dan untuk review testing hasil pemrograman, kita harus sudah lakukan pemrograman. Dan untuk dokumentasi program kita sudah melakukan reviewnya. Dan untuk implementasi nih kita harus sudah melakukan sampai tahap dokumentasi programnya. Dan untuk maintenance ini bila kita sudah mengimplementasikannya. Selanjutnya ini kita akan penugasan sumber daya. Caranya kita ini klik view, klik resource sheet, dan di sini udah saya masukkan ya untuk pekerjaannya. Jadi kita di research name isi aja untuk pekerjaannya seperti project manager, analysis system, designer, programmer, dokumentator, dan implementator. Dan di sini untuk di kolom STD rate kita isikan saja untuk gaji pekerja itu seharinya berapa. Di sini untuk project manager saya isikan 400.000, untuk analisis sistem 200, desainer 200, programmer 300, dokumentator 150, dan untuk implementator ini 150. Seperti itu. Tujuan di input nih untuk gaji mereka di sini adalah kita biar tahu nih untuk project kita ini bakal makan biaya berapa gitu. Jadi kan nanti kita bisa merancang untuk anggaran biayanya. Setelah semuanya udah diisi, kita balik lagi ke Gantt chart. Dan di bagian research name ini kita isikan saja nih untuk bagian tugas pembentukan tim proyek ini akan diisi oleh project manager ya.
Nah, untuk alokasi sumber daya ini tugasnya project manager juga. Oh, tapi ini nggak bisa itu ya, tumpang tindih ya. Baik, berarti untuk alokasi sumber daya di sini saya kasih untuk sistem aja ya. Dan di sini untuk interview dengan klien, kalau project manager apakah bisa? Baik, coba kita ubah kembali untuk interviewnya ini. Implementator aja ya. Oh, atau mungkin ada sistem bagaimana? Sebentar. Masih seperti ini ya, ini berarti setahu saya sih tumpang tindih. Jadi ini jangan ada seperti duplikat pekerjaan. Jadi mungkin untuk interview dengan klien, nggak apa-apa lah kita isi saja implementator. Untuk pengumpulan datanya ini, kita kasih untuk analisis sistem yang analisis sistem juga analisis sistem. Di sini untuk pemodelan proses bisnis kita kasih saja untuk tugasnya desainer untuk mereview hasil analisa ini. Kita kasih aja ke desainer aja ya. Jadi bisa ya. Coba ke analisis sistem. Oke, ke analisis sistem aja. Baik, untuk perancangan database, ini tugasnya desainer. Atau mungkin ini untuk desainer yang di pemilihan proses bisnis. Tugasnya dokumentator saja ya. Ini untuk perancangan database, tugasnya desainer. Pengujian struktur database, desainer. Desain interface juga desainer. Ini yang melakukan pemrograman adalah programmer. Review hasil dan pemrograman ini juga programmer. Dan untuk dokumentasi programnya adalah dokumentator. Selanjutnya untuk implementasi adalah tugas implementator, dan maintenance ini kita kasih untuk programmer saja. Seperti itu. Ini jika sudah semuanya kita isi, kita ke add new column ya. Sini kita buat rancangan anggaran biayanya. Dengan cara kita nih add new column, kita klik cost, lalu kita enter. Di sini akan muncul ya untuk biaya-biayanya seperti itu. Dan di sini untuk mengetahui total anggaran yang perlu kita siapkan, biayanya ini kita klik change chart format, lalu kita klik project summary text. Nah, di sini untuk biayanya sudah tercantum ya. Untuk melakukan project sistem penjualan ini membutuhkan waktu 35 hari dengan biaya 88 juta. Selanjutnya kita akan membuat critical path. Di sini ada activity, predecessor, dan duration. Ini ada aktivitas A, yang dimana aktivitas A itulah aktivitas pertama ya, aktivitas pemula, yang dimana tidak ada untuk pendahulunya. Dan di sini ada aktivitas B, pendahulunya adalah aktivitas A,
aktivitas C pendahulunya adalah aktivitas A dan B, aktivitas D pendahulunya adalah aktivitas C, dan aktivitas E adalah pendahulunya aktivitas D. Dan di sini juga ada untuk durasinya, yaitu waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Dan ini adalah gambarannya ya. Ini aktivitas A dengan durasi 3 hari. Dikarenakan ini adalah aktivitas pemula, maka taruhnya di sini aja. Dan ini ada aktivitas B, durasinya 6, yang dimana sebelum kita menyelesaikan aktivitas B, kita harus selesaikan terlebih dahulu untuk aktivitas A. Maka dari itu taruhnya di sini. Dan ini ada aktivitas C, durasinya 11, pendahulunya adalah aktivitas A dan B. Ini adalah aktivitas D dengan durasi 19, pendahulunya adalah aktivitas C. Ini adalah aktivitas E dengan durasi 2, pendahulunya adalah aktivitas D. Dan sekarang kita akan menghitung untuk critical path-nya. Kita akan menghitung maju terlebih dahulu. Di sini sudah saya gambarkan untuk critical path-nya. Ini kita masukkan saja angka 0 di sini. Kita hitung dari sini. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 ditambah 6 ini sama dengan 9. Ini 3 ditambah 11, 14. 14 ditambah 19, 33. Dan ini 33 ditambah 2, 35 ya. Jadi waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut selama 35 hari. Dan setelah ini saya akan mencoba untuk menghitung mundur. Kita masukkan saja 35 di sini. 35 dikurang 2 ya, karena di sini perhitungan mundur, maka dari itu kita kurangi. 35 kurang 2, 33. 33 dikurang 19, 14. Dan di sini karena ada 2 jalur ya, kita ambil jalur yang selisihnya itu, hasil selisihnya tuh lebih kecil. Jadi kita ambil yang 11. 14 kurang 11, 3. Dan 3 kurang 3 sama dengan 0. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.